Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya di minggu ke-11. Materi studi lintas budaya di minggu ini akan membahas mengenai nonverbal communication in travel. Langsung aja saya jelaskan mengenai NVC in travel ini. Saya kira materi ini sudah dijelaskan oleh dosen sebelumnya, Pak Refdi, tentang komunikasi nonverbal. Saya akan lebih spesifik menjelaskan materi ini. Komunikasi nonverbal secara definisi saya kira juga tidak berbeda dengan apa yang sudah dijelasin Pak Refdi. Komunikasi nonverbal adalah perilaku yang terjadi secara sengaja atau tidak sengaja di bawah tindakan dan harapan selain kata-kata. Gerakan tubuh, pakaian, dan tanda-tanda tubuh seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan nada vokal. Secara definisi, ketika kita berbicara mengenai nonverbal, berarti di situ selain apa yang kita ucapkan, entah itu bentuknya adalah gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bentuk lainnya yang memang dalam industri pariwisata, dalam beberapa usaha pariwisata seperti biro perjalanan wisata dan pemandu wisata itu sangat berfungsi sekali. Fungsinya seperti apa akan coba saya jelaskan dengan melihat latar belakang meningkatnya pengalaman wisatawan dengan pelayanan yang maksimal, manfaat yang diperoleh wisatawan saat interaksi, metode dan praktik yang digunakan, perilaku interpersonal yang efektif. Nah, hal ini berkaitan dengan yang biasanya menjadi latar belakang dalam aktivitas pariwisata, atau kita kembalikan lagi ke motivasi yang ingin dicapai oleh wisatawan. Ketika berkunjung ke destinasi wisata, ketika menggunakan jasa dari biro perjalanan wisata, pastinya wisatawan ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, bentuknya seperti apa? Sikap ramah, tanggap, antusias dari penyedia layanan dapat memberikan pengaruh positif terhadap persepsi tamu tentang kualitas layanan dan loyalitas. Tentu saja karena pariwisata merupakan bisnis non produk atau mungkin lebih ke produk yang memberikan tambahan pelayanan di dalamnya, biasa disebut sebagai bisnis non fisik, sehingga ketika kita akan terjun di industri pariwisata berarti kita harus paham terkait pelayanan itu seperti apa. Nah, salah satu bentuk pelayanan yang diinginkan oleh wisatawan sudah saya jelaskan, dan tentunya hal ini akan berpengaruh kepada pengalaman, manfaat, atau keuntungan yang tidak terlupakan. Dapat berupa interaksi non-verbal pemberi layanan dengan wisatawan. Nah, ini ketika kita kaitkan dengan materi non-verbal communication, berarti di situ pasti ada tindakan-tindakan yang memang berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga hal itu akan membekas pada ingatan wisatawan bahwa pelayanan yang diberikan oleh biro perjalanan wisata ini, oleh pemandu wisata ini akan menjadi experience atau pengalaman berwisata ketika memang dia menggunakan jasa dari biro perjalanan wisata. Tentu saja hal ini juga akan berpengaruh pada biro perjalanan wisata dengan salah satu contohnya adalah dengan pembelian kembali produk wisata yang kita tawarkan. Sehingga ketika kita kaitkan dengan non-verbal communication, sekali lagi non-verbal communication, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalamnya pasti tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi menggunakan ekspresi wajah yang menyenangkan, gerak tubuh yang tidak terlalu berlebihan, dan pakaian yang rapi. Dalam pelayanan ada tiga dimensi yang coba saya spesifikkan sehingga akan ada kaitannya dengan non-verbal communication. Yang pertama ada lingkungan, pengaturan fisik, citra perusahaan, perabot, seragam, atau pakaian yang ditentukan. Nah, ini
terkait dengan nonverbal communication, berarti secara fisik atau secara visual yang dilihat oleh wisatawan dan dirasakan pasti juga akan berpengaruh kepada psikis mereka ketika memang menggunakan jasa dari kita. Yang kedua, elemen teknis, keterampilan kinerja, teknologi, dan peralatan tentu saja ketika kita kaitkan dengan pelayanan, maka kemudahan informasi yang disampaikan oleh pengelola ke pengunjung pastinya salah satu perantaranya adalah menggunakan teknologi, sehingga apa yang kita sampaikan, informasi apa yang diberikan juga akan lebih mudah dipahami ketika itu memang lebih dekat dengan pengunjung. Tampilan personal, perilaku verbal seperti ucapan dan perilaku non verbal seperti pakaian, kontak mata, dan gerakan tubuh. Nah, ini pengaruhnya adalah pada pelayanan, sehingga dengan adanya interaksi yang lebih antara wisatawan dengan pengelola ketika berada di dalam satu aktivitas, maka di situ ketika kita mengaitkan dengan apa yang kita lakukan, pelayanan yang diberikan, maka nonverbal menjadi salah satu dukungan yang akan memberikan dampak pada pelayanan yang diberikan. Manfaat komunikasi nonverbal dalam organisasi. Kita tahu nonverbal komunikasi merupakan bentuk dari sifat yang kita lakukan, dan organisasi merupakan lembaga yang menaungi kita bekerja atau beraktivitas di keseharian. Yang pertama, membangun keterikatan emosional antara wisatawan dan pengelola. Nah, emosional ini pasti tentu saja ada batasannya antara wisatawan dan pengelola. Hal ini berpengaruh kepada apa yang dilakukan oleh pengelola dan apa yang dilakukan oleh wisatawan. Nah, nonverbal communication akan menjadi salah satu tanda ketika memang pengelola memberikan pelayanan dan wisatawan memberikan respon seperti apa. Yang kedua, mengarahkan para pemberi layanan untuk saling menilai, memahami, dan menciptakan sikap membutuhkan satu sama lain. Tentu saja nonverbal communication ketika kita kaitkan dengan organisasi berarti di situ ada teamwork, kerjasama tim, yang memang di situ merupakan salah satu bentuk nonverbal communication ketika kita berada dalam satu organisasi, sehingga organisasi tempat kita beraktivitas akan mendapatkan manfaat dari sikap yang kita lakukan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mendapatkan tingkat kepuasan, sehingga dengan adanya nonverbal communication ini merupakan satu bentuk aktivitas yang memang di situ akan menambah nilai lebih ketika kita mengucapkan. Saya berikan contoh ketika kita menginterpretasikan suatu objek yang dilakukan oleh oleh pemandu wisata, ketika memang kita mengkomunikasikannya secara flat atau datar dan mengkomunikasikannya secara bersemangat dan menggunakan intonasi-intonasi yang lebih beragam, pastinya deliver atau mungkin pesan yang disampaikan juga akan lebih didapat ketika kita menyampaikannya dengan bentuk ekspresi yang memang itu sangat menyenangkan bagi wisatawan. Komunikasi bisa disimpulkan, komunikasi nonverbal yang tepat seperti kontak mata, senyum, anggukan, ekspresi wajah, dan sikap tubuh dapat meningkatkan interaksi, pujian, dan ikatan sosial, sehingga memberikan dampak penghargaan layanan berupa kepuasan, loyalitas, dan promosi dari mulut ke mulut yang positif dari pelanggan langsung. Nah, secara tidak langsung atau mungkin dampaknya adalah ketika kita menerapkan nonverbal communication dalam organisasi, dalam beraktivitas, akan memberikan manfaat yang positif bagi organisasi kita beraktivitas. Beberapa contoh bentuknya seperti suara, berbicara, karakteristik vokal, pemisahan vokal, kualitas suara. Suara sangat berpengaruh ketika kita akan menyampaikan informasi. Kalau di nonverbal, di verbal communication berarti di situ apa yang akan disampaikan, dan ketika itu ada di nonverbal communication berarti menjadi ranah karakteristik vokal, nada tinggi yang rendah, pemisahan vokal, jeda ketika kita mengucapkan suatu kalimat, kualitas suara yang memang dibutuhkan ketika kita menyampaikan informasi kepada wisatawan. Ketika memang itu menggunakan alat bantu, berarti kita tidak boleh terlalu keras, karena memang daya tangkap atau mungkin daya dengar oleh wisatawan juga pastinya setiap orang punya perbedaan. Oleh sebab itu kita juga harus mengatur
nada yang menggunakan nada tinggi dan nada yang menggunakan nada rendah. Tubuh, wajah, mata, wajah, mulut, tangan, kepala, anggota badan lainnya. Ketika kita akan menyampaikan seperti halnya di gambar, gerak-gerak tubuh yang digunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi, pasti di situ juga dapat memberikan interpretasi bahwasanya guide ini siap melakukan pekerjaannya. Seperti halnya ketika kita memang terlalu banyak bergerak, itu juga dalam menyampaikan sesuatu juga tidak baik. Kita juga harus mengimbanginya dengan menggunakan mimik wajah yang lebih ekspresif, mulut yang memang ketika kita mengucapkan kata tertentu juga lebih baik ketika memang itu sesuai, dan gerakan tangan yang mendukung untuk penyampaian informasi. Objek, yang ketiga ada objek, tentu saja berkaitan dengan fisik seperti pakaian dan kosmetik yang digunakan, lingkungan, waktu, ruang, dan fisik yang menentukan kita menerapkan non-verbal communication ini seperti apa. Komunikasi nonverbal berjalan secara efektif dapat diinterpretasikan dalam 7 dimensi. 7 hal ini seperti kedekatan, ekspresi, altersentrism, manajemen percakapan, relaksasi, pengarah positif, dan indikasi hubungan atau identifikasi antara mitra dan anggota dalam kelompok. 7 hal ini pastinya akan saya jelaskan masing-masing. Yang pertama, kedekatan. Kedekatan condong ke depan, menghadap langsung, dan orientasi tubuh, pandangan langsung, dan sering sentuhan misalnya jabat tangan atau sentuhan insidental dan singkat dalam hubungan non-romantis, tepukan, pelukan, kontak yang menenangkan. Nah, hal ini dapat diterapkan dalam industri perjalanan wisata, seperti halnya ketika kita akan bertemu dengan rekan bisnis, rekan kerja yang memang itu tujuannya adalah komunikasi bisnis, sehingga dengan adanya postur tubuh yang memang ketika kita siap untuk berinteraksi dengan mereka, pastinya juga kita akan lebih spesifik dalam menentukan gerak, seperti halnya ketika kita akan berjabat tangan, ketika itu genggamannya lebih keras, berarti bisa diindikasikan bahwasanya kepercayaan diri kita ketika bertemu itu juga semakin meningkat, dan tentu saja pandangan yang penuh harapan dari wajah yang memang berseri ketika memang itu kita bertemu dengan kolega bisnis. Yang kedua, ekspresi wajah dan tubuh yang beranimasi, gerakan yang sering dan ekspresif, ilustrator, lambang, pajangan, pengatur, gerakan ekspansif, suara ekspresif seperti variasi nada, variasi tempo, cepat tempo, suara lebih keras, intensitas lebih besar. Hal ini bisa diterapkan ketika kita akan menjadi pemandu wisata, mimik muka yang lebih ekspresif, pengaturan variasi nada ketika menyampaikan informasi, saya kira itu menjadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh pemandu wisata, sehingga apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh wisatawan ketika kita menyampaikan, apa yang dilihat wisatawan ketika kita menyampaikan sesuatu, di situ pasti akan memberikan bekas bahwasanya pemandu wisata ini menyenangkan, pemandu wisata ini dapat menyampaikan informasi secara detail dan lain sebagainya. Altersentrism, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghindari gerakan fokus pada diri sendiri, pencerminan postural, dan tidak adanya interupsi. Hal ini bisa dikaitkan ketika kita akan melihat wisatawan atau rombongan wisatawan yang akan kita berikan jasa kepemanduan. Berarti hal ini juga berkaitan dengan timbal balik. Ketika kita menyampaikan informasi, maka wisatawan dapat mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Ketika memang itu informasi dirasa sangat dibutuhkan oleh mereka, mereka juga akan secara tidak langsung akan fokus mendengarkan informasi dan tidak melakukan aktivitas lainnya. Yang keempat, relaksasi dan ketenangan. Derajat relaksasi postural sedang, bukan hiper atau hipo, suara santai, dan tidak adanya gerakan manipulasi objek. Hal ini berpengaruh pada kesiapan mental ketika kita bertemu pada hal-hal yang sifatnya adalah
berkaitan dengan aktivitas kita, keseharian kita seperti pekerjaan, tentu saja ketika hal ini berpengaruh pada apa yang ingin kita sampaikan menggunakan suara santai, tetapi juga vokalnya tidak gugup, sehingga hal ini berpengaruh kepada apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ingin kita lakukan ketika memang bertemu dengan seseorang. Manajemen percakapan yang baik. Kelima, peralihan giliran yang lancar, ucapan yang lancar, latensi respon pendek, sedikit dan keinginan singkat, dan sinkronisasi interaksional. Hal ini pastinya berpengaruh kepada apa yang menjadi cara atau alat dalam menyampaikan informasi kita. Kita juga harus menyesuaikan responden kita, pendengar kita itu seperti apa, dan tentu saja ketika kita menjadi pemandu wisata, hal ini pengaruhnya adalah pada informasi yang kita sampaikan. Kepositifan senyum, anggukan, kepala, dan isyarat saluran belakang afirmatif lainnya, suara yang responnya hangat, tawai santai, kepala miring, pemberian hadiah. Hal ini berkaitan dengan timbal balik atau dampak ketika kita berbicara berbicara dengan pendengar yang kita inginkan. Hal ini berpengaruh pada respon yang mereka berikan, seperti halnya ketika kita menyampaikan pesan, senyum, anggukan ini menjadi salah satu respon ketika memang hal itu sesuai dengan keinginan atau harapan bersama. Yang ketujuh, indikator identifikasi dengan pasangan atau kelompok seperti pakaian yang identik, lambang kelompok, cincin yang serasi atau perhiasan lain, gaya rambut atau praktik perawatan yang serupa, dan kontak tubuh seperti lengan di sekitar pinggang. Hal ini berkaitan pada fisik, kostum yang digunakan, saya contohkan di gambar, bisa dilihat beberapa guide di Bali pastinya yang ketika menonjolkan kedaerahan, pasti budaya mereka juga akan digunakan. Pemandu wisata ini pasti menjadi salah satu citra daerah yang dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga dengan membangun citra, membangun beberapa tampilan yang sifatnya identik dengan daerah itu, maka hal ini juga akan berpengaruh kepada identitas seseorang atau mungkin lembaga yang ada atau tempat mereka beraktivitas. Bisa disimpulkan tujuh hal ini dan nonverbal communication ini ketika individu yang menunjukkan keterampilan nonverbal cenderung memiliki kesuksesan akademis dan pekerjaan yang lebih tinggi, jaringan sosial yang lebih besar dan lebih efektif. Akibatnya lebih sedikit kesepian, rasa malu, depresi, dan penyakit mental, pernikahan yang lebih memuaskan, dan penurunan nafsu, kecemasan, dan hipertensi. Hal ini pastinya ketika kita menerapkan nonverbal communication, nano, NVC, nano, victory, dan cenderung memiliki kesuksesan. Nah, bisa digarisbawahi kesuksesan pastinya tidak bisa kita raih ketika kita juga akan menerapkan nonverbal communication, sehingga dalam bisnis perjalanan wisata ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin produk kita dibeli wisatawan dalam pembelian yang pertama, kedua kali, dan seterusnya, nonverbal communication menjadi salah satu cara atau tools ketika kita memberikan pelayanan kepada wisatawan, sehingga hal ini pengaruhnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya pasti berpengaruh pada positifnya organisasi atau lembaga seperti halnya Biro Perjalanan Wisata kita, kepemanduan wisata yang kita lakukan, pelayanan yang kita berikan di daya tarik wisata, dan lain sebagainya. Di slide terakhir ini saya coba ingin mendapat respon kalian. Tolong sebutkan contoh praktis penerapan NVC, nonverbal communication, dalam industri pariwisata. Coba dituliskan di kolom komentar dan akan menjadi salah satu timbal balik atau seberapa paham kalian memahami mengenai nonverbal communication. Saya kira ini materi yang kedua tentang NVC ini, dan pastinya
saya kira kalian juga akan lebih paham dan bagaimana penerapannya di industri perjalanan wisata. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.